Oke, shalom teman-teman semua. Shalom. Oke, pada malam hari ini kita teruskan doa hati untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersyukur, kita terima kasih kepada Tuhan. Karena kami Tuhan sangat merindu Tuhan. Ini buat kami Tuhan, kami bawa persembahan kami Tuhan.
Silakan duduk kembali teman-teman. Terima kasih Tuhan. Sebelum orang masuk dalam firman Tuhan, mungkin yang mau bersaksi teman-teman jalan kebaikan Tuhan. Pertama kita mau sorry dulu karena kesalahan teknis terus mulai ibadah agak lancar sedikit karena ya ada masalah sedikit halangan tertinggal gitu puji ya puji Tuhan. Kita selalu bilang kita kalau kita lupa terus kok Jepang apalagi sampai bikin mungkin semua orang lain merasakan kalau orang merugikan atau membuang waktu orang lain pasti orang semua rasa bersalah, tapi di dekat pelayanan dalam hati Tuhan kasih tenang, kasih fokus di mau penyembahan, mau ibadah dengan Tuhan kasih tenang, Tuhan diri Tuhan kasih tenang berdiri supaya tidak ada pikiran lain kosong mau beribadah buat Tuhan dan satu hal lagi yang kita mau syukuri bahwa Tuhan masih sangat baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Dengan mungkin teman-teman mungkin tahu bapak dan semua sakit itu yang kalau bilang untuk satu pergumulan yang sangat besar untuk keluarga, apalagi tentang kondisi dari papa, karena kita selalu percaya bahwa Tuhan memberi waktu yang terbaik. Maksudnya mungkin ada satu saat lewat dia bandingkan kita belajar dari tapi papa. Di sisi lain banyak hal. Mungkin orang sebagai anak dan orang cuma ambil hal baik. Apa yang rasa betul orang terhadap ini yang betul yang mungkin ada hal mungkin dia selalu meningkat menyapa dan orang juga selalu bilang
berurusan dengan hal yang duniawi dan tanda kutip. Tolong terus kita supaya boleh terbuka hati, harus buka hati ini dan selalu coba seperti kalau dia bilang coba lihat Pak, maksudnya bukan membandingkan ada tuh lain itu biarpun dia beribadah hanya musuhnya ada juga yang sakit, Bapak juga harus syukuri. Bahwa juga Tuhan masih jaga, meskipun Bapak masih hargai dengan berterima kasih atas Tuhan yang baik. Dan bisa saat itu yang kali dari saudari 2018 itu sejak Bapak pertama pasang ring itu sudah menjadi satu kecemasan tetapi hidup, tetapi satu keluarga lah, sudah bergumul lah, berobat itu supaya karena ya segala macam cara berupaya keras, lembut, pokoknya berbagai cara supaya kita berdoa terus ke Tuhan supaya Bapak boleh dokter boleh itu kali orang lihat ada yang sudah tua di sini berdoa masih rajin supaya pasti mungkin menjadi kerinduan untuk sebagai anak yang melihat Bapak mungkin orang tua di usia mungkin ya sudah ketika tua boleh mau nikah bantuan lah bantu gitu. Jadi itu yang dia takut. Ini kan kita tidak pernah mau dengan Bapak jawab bandingkan dia kok tuh Pak pertama dia bawa siapa bawa hal dunia enggak masih ada sih bilang Bapak jangan bandingkan orang Pak hidup lain dengan cuma bilang jangan sampai bandingkan orang yang hidup dengan Pak diri sendiri. Terus mau bilang kita percaya Tuhan porsi untuk tiap orang itu beda-beda dengan Tuhan suruh atur hidup itu mau bagaimana nanti masing-masing porsi dari keluarga itu selalu ada dengan itu kapan itu waktu yang terbaik Tuhan mau sediakan dan puji Tuhan itu tuh kalau bilang Bapak sebenarnya sebanyak kali bertobat banyak kali gagal bilang gak berhenti ya masih namun itu yang kita kalau bilang yang pernah cerita Bapak malas mencerita Pak sama orang-orang teman media mungkin yang sudah tahu tapi itu di hubungan pribadi juga dan itu kan tadi Tuhan sudah mulai membaik kita bersyukur sekali karena penyakit bawaan kan jantung yang itu sekali tiba-tiba mau serangan atau apa itu beritahu sekali. Jadi banyak penyakit jantungnya ada apa yang ada pokoknya ada itu yang terlalu apa cuman yang itu ada infeksi kaki kanan itu terlalu karena gula so tinggal hidup sebaik Tuhan dan selalu berdoa supaya banyak lebih baik selalu dan terima kasih mungkin teman-teman berdoa mungkin cuma itu yang kita boleh sampaikan syukur pada saat ini teman-teman yang saksi yang tak terus melanjut firman Tuhan. Siapa
Selamat malam semua. Pertama-tama terima kasih buat pengurus pemuda yang kembali mempercayakan Egen untuk bisa sharing firman Tuhan di ibadah pemuda di malam hari ini, dan bersyukur orang semua dalam keadaan sehat ya. Di malam hari ini, waktu hari Minggu sudah dipesan sama Ketua Pemuda, Kak, nanti temanya pergaulan. Ya, mungkin karena dia dapat cerita bagaimana cara bergaul, ya. Jadi atau mungkin sudah ada boleh dibilang program ya yang disusun oleh pemuda. Minggu lalu mungkin temanya apa, dan sehingga pemuda belajar tentang Alkitab dengan ada program dengan tema-tema yang diberikan, sehingga ada program yang berjalan yang disusun oleh pengurus pemuda, dan bagi pemuda-pemuda yang baru yang bergabung, mereka bisa lebih memahami tentang bagaimana kehidupan anak muda yang sebenarnya ya. Dan di malam hari ini ingin ambil
firman Tuhan ya di dalam 1 Korintus. Ya, mungkin anak-anak muda sudah tahu dari ayat ini ya. 1 Korintus 15 ayatnya yang 33 dan 34. Jadi 1 Korintus 15 ayat 33 dan ayatnya yang ke-34. Semua sudah dapat? Orang akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kebiasaan baik, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Ya, kita akan kupas kata per kata, kalimat per kalimat di dalam ayat firman Tuhan di malam hari ini. Tema pergaulan, kata pergaulan atau kalimat pergaulan itu dari bahasa kata utamanya itu gaul, kan? Orang bitung bahasa kira gaul gampang, ya kan? Ya kan? Gaul itu butuh modal. Atau ada di sini yang mau bertambang yang ada modal, ya itu harus berteman dengan semua kalangan. Iya tak? Jangan kamu pilih-pilih teman. Saya ajar sama anak saya bergaul dengan semua orang. Tetapi ya, harus ada tetapi, ya kan? Jika di situ ada gosip, jika di situ ada bahasa sekarang apa? Bulian, jangan ada di situ. Berteman sama semua orang, silakan. Kalau terus mau pilih-pilih nama, langsung bilang orang apa? Sombong, oh ini sosok rohani mau ya apa? Mau dikira masuk gereja semua masuk surga. Itu kata-kata orang yang di luar sana. Jadi orang sebagai boleh dibilang pemuda-pemudanya Tuhan, pemuda-pemudanya gereja, jangan sampai orang kena statement seperti itu, ya. Sehingga orang bisa menjadi terang, bisa menjadi garam untuk orang. Saya bergaul dengan semua orang. Ya, di sini ada tapi adik di satu perusahaan kita bergaul dengan semua orang. Mau dia pemabuk kah, mau dia pemakai kah, kita bergaul dengan orang. Kita duduk kalau ada kata yang salah, orang memakai terus kita tadi. Sudah ada bergerak sedikit pesta kata, makian dulu baru kalimat yang mau bilang berakhir dengan makian lagi. Ya kita mau gitu dah. Belum bilang kan semua makian itu begitu dah. Mungkin sudah ada kan kalau kita tahu kayak begitu kan, ya di kampus, di mana mungkin orang lingkungan kerja, orang lingkungan sekolah mungkin, ya belum baca cerita masuk. Orang kasih nama bagus, tuh, VRL, BNI, Yudi, mau panggil kata binatang masalah. Woi bang, kalau kita dapat pagi-pagi itu teko pakar lagi, jangan bilang siapa, kita pilih orang tua ada sama kita, nama adalah doa. Nama itu adalah doa. Saya memberikan nama anak saya Kevin karena itu adalah anugerah terindah dari Tuhan. Gitu. Jadi setiap nama coba kalian cari, nama kalian pasti ada artinya. Kecuali itu nama mungkin. Karena waktu itu ada top dan Saregi, makanya Egen dikasih nama Regen. Ya, kita tahu dari orang tua inspirasi nama dari mana itu, kasih nama Egen, gitu ya. Walaupun di sini banyak nama Egen ya. Tetapi mari janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya orang sebagai anak-anak yang sudah selalu orang tiap minggu. Orang satu minggu berapa kali dengar firman Tuhan di gereja? Coba teman-teman bilang ibadah minggu, ya. Yang masuk sel group dapat, masuk pemuda dapat. Minimal kamu sudah dapat 3. Terus orang duduk di situ ada kumpulan pencemooh, ya. Pokoknya orang-orang yang buruk lah. Orang sudah tahu kita nggak bisa mau runut bagaimana. Saya percaya pemuda sudah mengerti apa yang dimaksud buruk.
ya. Kalau buruk baik itu selalu berbanding jauh, ya. Buruk dan baik itu berbanding jauh, langit dan bumi, ya. Jadi sebenarnya perlu kita menjelaskan apa itu pergaulan yang buruk. Tetapi dalam hal ini, kayak petugas bawah ini hanya mengingatkan sebagai orang yang pernah masuk dalam pergaulan yang buruk itu kalau kalian berani masuk dan bergaul di hal itu, percaya kurang Tuhan yang boleh kasih lepas, kurang kasih. Ya, tadi Tuhan berkaya sempat bersaksi, bertobat kembali, bertobat itu. Karena apa? Masih mau berkumpul dengan kumpulan seperti itu. Kalau orang mau bertobat, orang mulai pakai yang namanya gap, batas. Makanya kita bilang, orang bisa bergaul dengan siapa saja, tetapi ada batasan-batasannya. Sebab apa? Kehidupan kita yang baik, jika setiap hari orang menerima hal yang buruk, orang mengkonsumsi hal yang buruk, lambat laun apa yang baik ada pada orang kehidupan itu akan berubah menjadi buruk. Percaya? Kalau mencoba, silakan, resiko tanggung masing-masing. Ya, coba. Kalau ada yang mencoba, silakan. Pertanyaan kita disarankan. Karena kita mau supaya ada rasa di situ. Ya. Kalau ada teman-teman yang mau bilang mencoba, mungkin di sini sudah ada beberapa yang pernah coba. Susah namun keluar dari, boleh dibilang kayak terbebasan lingkaran iblis. Karena kalau sudah masuk di situ, Anda mau tobat, mau langkah, kemana lagi gua? Kemana lagi gua? Susahnya namun tinggal dari orang yang mau belajar untuk katakan tidak, ya, demokrat katakan tidak pada korupsi. Kalau orang Samuel yang masuk di dalam, ya, itu karena susah yang namanya menjaga hubungan dengan Tuhan. Ya. Ada salah satu contoh yang luar biasa dalam Alkitab. Dia adalah orang yang tidak mengalami yang namanya kematian daging. Dia diangkat oleh Tuhan. Siapa? Henok. Karena apa? Bergaul karib. Bergaul atau berteman. Karib itu sangat dalam, ya. Hubungan yang sangat dalam. Berteman dengan sangat dalam dengan Tuhan. Sehingga apa? Henok tidak mengalami yang namanya asam urat, darah tinggi, supi, atau apa lagi? Gula. Henok tidak mengalami. Henok mengalami umur yang sangat panjang. 300 tahun dia bergaul dengan Tuhan, ditambah lagi, dan dia tidak mengalami yang namanya kematian daging. Dia diangkat oleh Tuhan karena Henok bergaul karib dengan Tuhan. Anak muda bisa jatuh, jangankan anak muda, bisa jatuh. Ya. Yang sudah berumah tangga bisa jatuh, bisa jatuh. Tetapi yang pada kita di malam hari ini mau disampaikan, seberapa kali orang jatuh, harus seberapa kali orang mau bangkit menuju kepada kebenaran ini. Tetapi yang harus digarisbawahi buat teman-teman, jangan sampai sudah jatuh, Tuhan kok maha mengampuni, ya, mengerti ya, kita maksud, karena Tuhan maha mengampuni, wah nanti besok hari Minggu, nanti ulang awal bulan kan ada perjamuan, tuh, kan ada perjamuan, mau perjamuan dulu ini, nanti hari Minggu ada perjamuan dengan Tuhan, nanti Tuhan kuduskan lagi, tidak seperti itu. Jikalau engkau tahu bagaimana engkau berbuat baik, lakukan. Sebab kalau orang tidak melakukan, Tuhan mengatakan itu dosa. Bisa jadi. Jika bagaimana seseorang itu tahu dia harus berbuat baik dan dia tidak melakukan, itu adalah dosa. Coba teman-teman share hidup di Alkitab, pasti dapat. Kini orangnya payah untuk ingat ayatnya, itu kayak gitu kelemahan. Jadi sebelum orang berkehidupan rusak, itu yang tadi kita bilang, orang mulai pasang yang namanya batas, gap, ya. Jadi tidak masalah orang bergaul dengan teman-teman, ya. Sekarang
Bagaimana Tuhan bisa menjangkau jiwa kalau Tuhan tidak bergaul dengan orang? Betul tak? Betul tak? Tetapi yang harus digarisbawahi, pergaulan yang sesat. Artinya pergaulan yang membawa orang justru terjerumus di dalam dosa tersebut. Saya ingat ada satu khotbah 2004, seorang berbeda, ya, dia itu kesaksian pribadinya, dia punya kesaksian pribadi, dia dapat kayak mereka magang begitu kan, kalau semua susun skripsi, kalau mau STH orang dilepas untuk penginjilan, dan dia dapat penginjilan di mana? Di tempat prostitusi untuk bisa mengabarkan itu. Ya, mungkin Ustaz lebih cerita, ya, dan dia terjerumus luar biasa. Karena apa? Dia masuk dan dia coba terikat. Dia bilang, wah, susah untuk terlepas. Jadi untuk dosa jangan coba-coba. Ya. Makanya kayak bilang tadi, kalau mau coba resiko tanggung sendiri. Bukan kita cuma mau bilang, kalau memang ada yang penasaran, ya. Karena kalau ada orang bilang begini, di saat ada seseorang menyampaikan firman Tuhan atau menasehati orang yang firman Tuhan, paling dalam hati, iya, ini sedang, ini super rasa. Orangnya super rasa, monggo. Tapi resiko tanggung pribadi masing-masing. Kalau saya tidak menyarankan, tapi kalau mau di dalam hati bilang, oh, kayak ini kan saya pernah mengalami yang bagaimana pergaulan kehidupan malam, Pak Kudus motor, apa istilah, apa? Kumpul-kumpul, kodar, abu nama sih itu, ujung-ujung bagati, ya tuh, pasti ada, satu par. Tambah ada. Apakah itu yang kalian mau? Ya. Di saat kalian sudah sementara kopdar, sementara selir berjalan, Tuhan datang. Boom! Kita bilang Tuhan datang seperti pencuri. Anak pun tidak tahu, artinya Tuhan Yesus pun tidak tahu, hanya Bapa di surga yang tahu. Apakah kita mau di saat Tuhan datang kita sementara berbuat dosa? Keselamatan hanya Tuhan yang menentukan, bukan yang menyampaikan firman Tuhan. Tetapi hanya mengingatkan buat teman-teman pemuda, selagi kehidupan kita sedang dalam kehidupan yang baik, jangan coba-coba. Kalaupun kita sudah masuk dan terjerumus, datang cepat-cepat di hadapan Tuhan, minta ampun. Dan apa di sini bilang tadi? Ada tanda seru, ya. Sadarlah kembali, ya. Lihat baik-baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya. Artinya kamu sadar dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan, sadar melek bahwa orang ini sudah berbuat dosa. Orang harus kembali kepada Tuhan. Dan jangan, ya, lihat baik-baik. Ada tanda seru. Berarti ini perkataan yang serius. Ya, ada tanda seru berarti perkataan serius, perintah, dan jangan berbuat dosa lagi. Itu yang tadi kita bilang yang sebelumnya. Jika seseorang tahu bagaimana dia berbuat baik dan dia tidak melakukan, itu sudah dikatakan dosa. Ya, jadi sampai sini paham kan? Jangan sampai kita semua baca kita selalu jauh, ngomong kita tinggal di belakang. Ya. Kita rasa sudah semua paham, apalagi ada kakak so lebih mengerti lah. Ya. Ayat yang selanjutnya, kenapa Paulus mengatakan itu? Karena peraturan sekitar, itu yang kita bilang tadi, ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan sampai mereka menjadi orang hidup sama seperti yang rajin masuk gereja, yang tidak masuk gereja, sama seperti orang hidup. Kalau saudara bilang begitu, yang dikecewakan sama Tuhan. Betul nggak? Tuhan so rajin pelayanan, ya, WL, singers, main musik,
bahkan sudah menyampaikan firman Tuhan, terus orang berkehidupan sama dengan orang yang di luar Tuhan, berarti sama Jebote. Betul kan? Betul ya? Teman-teman paham ya? Jangan sampai, makanya Paulus berkata di surat yang lain, aku melaknat, bisa teman-teman, ini nyata salah, tapi kalimatnya mungkin sedikit berbeda. Aku melatih tubuhku sedemikian rupa sehingga sewaktu aku menyampaikan firman, jangan aku sendiri ditolak. Bisa tak teman-teman cari? Jadi Paulus pun mau dibikin menjadi teladan. Nah sekarang orang anak muda yang ada di sini, bagaimana orang mau jadi teladan di luar sana? Ya, orang harus melanjutkan kehidupan. Iya kan? Wih, yang coba Leo, mana orang nak sampai hari-hari balik ke orang tua. Kak, pulangnya berapa? Setiap 1 sampai 5 setengah 2. Dari mana? Bermain. Wish. Kita bilang ke anak sendiri supaya jangan menyinggung kiri dan kanan. Kalau orang dua friend di rumah, free fire, mabar, yuk, tuh. Itu yang harus orang belajar. Itu hanya contoh sebagian kecil ya. Jadi jangan sampai teman-teman, kayak sote papa kita, kayak sote papa kita, jangan, tidak. Ini hanya sebagai contoh, ya. Sehingga kalian bertumbuh, bergaul, apalagi anak muda nantinya masuk dalam kehidupan seperti orang yang sudah berumah tangga. Kalau kehidupan pemuda kalian sudah dirusak, masuk dalam kehidupan rumah tangga, ya tidak bisa dibayangkan apa yang terjadi di dalamnya. Ya. Jadi mari. Ayat 34 katakan, sadar, ayo sadar. Siapa yang saat ini masih sedang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, artinya dalam tanda kutip pergaulan yang buruk yang dikatakan pada ayat yang 33, mari berubah. Saya ingat almarhum pastor, ya, kantor dua bekerja dulu, bagi mau pikir, kokoh percaya. Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan yang kedua, dan kesempatan kedua yang Tuhan berikan itu tidak pernah ada batasnya. Artinya setiap orang ada kesalahan, Tuhan memberikan kamu kesempatan kedua untuk bangkit, berjalan kepadaku. Terjatuh, bangkit, berjalan kepadaku. Tetapi bukan berarti yang saya katakan tadi, karena Tuhan adalah Tuhan yang second chance, ya, memberikan kesempatan kedua buat orang-orang udah jatuh, ya, biar jangan tangannya mengganti sendiri. Nah, itu yang bahasa. Dia jatuh itu kan kalau orang tak ganti kan, berjalan, tak ganti di batu, tak ganti di batang, tak ganti di manalah, atau orang ganti, orang paling. Nah, bagi ini paling diri sendiri kan, jatuh lah. Kita mau sudah jatuh lah, Tuhan mau kasih kesempatan kedua. Jadi jangan gunakan yang namanya kesempatan keduanya Tuhan untuk orang keinginan daging. Jangan. Ya. Jadi mohon teman-teman mengerti ya. Kenapa? Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini mengatakan, lihat DP kalimat terakhir, supaya kamu merasa malu. Ya. Paulus mengatakan begitu. Misalnya contoh Farel dan Keigen. Farel anak yang takut akan Tuhan, Keigen anak yang tidak takut Tuhan. Artinya kita pamago, panjudi, pamanyabung, begitu kan. Farel bergaul hari di kita. Akhirnya Farel yang setiap hari bergaul dengan kita pengaruh ke Farel. Farel juga sudah mulai terpengaruh. Mulai dari tolak-tolak, mulai 1 gram, 2 gram, 3 gram, pulang semuanya sadar. Mulai belajar, sadar, betul-betul tolak-tolak ayam yang menyambung. Gitu tuh. Kalau ada ayam menyambung, nanti kita sudah, mulai sebuah dosa.
Loh, mulai masuk di Juki, mana suka buat taruh ayam begitu? Sudah mulai Pak titip naik 200. Nah, itu yang saya katakan tadi. Semua sama juga, tapi kayak tetap masuk gereja, melayani, khotbah, pemuda. Ya. Tapi akhirnya dosa dilakukan beriringan dengan pelayanan. Akhirnya orang apa? Tinggal di area yang namanya area abu-abu. Ya. Teman-teman mengerti ya? Ada ayat Alkitab yang lain. Hendaklah kalau panas, benar-benar panas, kamu dingin. Jangan sampai kamu suam-suam tubuh akan dimuntahkan oleh Tuhan. Artinya Tuhan tidak menerima. Bisa, yang ingin disampaikan itu memang cuma itu yang ingin bilang tadi. Kayaknya orang yang kurang kurang mampu untuk menghafal, ya, hanya bisa hafal poin-poin besar. Hendaknya Tuhan panas dan dingin. Kalau mau panas, kalau memang mau dingin artinya ya, kalau mana mau buruk sekalian, mau benar ya benar dengan benar-benarnya. Jangan benar dan buruk dibawa beriringan. Panjudi dengan pengkhotbah dibawa beriringan, gitu ya. Karena dulu kita tinggal di lorong 8 di belakang salah satu gereja, ya. Pendeta sebelum naik. Ini kayak lihat ini, pancing, woi, 2 gram. Gimana mau ini ketua jemaat pancing? Kalau sudah ketua jemaat, ya salah. Supaya katanya wow, supaya katanya anak gugup. Ini anak gugup atau memang biasa pancing makan? Kalau biasa yang pancing makan, ya. Itu sehingga ada seorang hamba Tuhan besar, mantan dukun santet, Daud Tony bilang, ya, ini dia guru besar ya, dia masih dalam kehidupan okultismenya dia guru besar bilang, kalau mana mau benar, ini dia bilang sendiri juga, seperti perkataan yang ada di Alkitab, itu guru besar bilang, kalau mana mau benar betul-betul. Kalau mana mau hitam betul-betul. Ini seorang guru dari kepercayaan okultisme. Sama dari Alkitab. Sama. Okultisme pun tidak menerima hal yang seperti itu. Ya. Jadi mari adik-adikku yang tersayang, ya, teman-temanku semua, ya, bergaulah dengan baik. Mau teman, silakan ya teman. Ingat, teman ada juga sahabat. Kalau sahabat ini paling mengerti orang. Teman hanya di saat orang ada, di saat orang tidak ada, orang meninggalkan. Tetapi sahabat, orang mau ada, orang mau nyanda, dia ada di samping orang. Ya, itu artinya sahabat. Dan buat teman-teman semua, mari orang bergaul itu bikin lebar. Bagaimana apa yang ingin bermaksud? Jangan tahu setiap jiwa-jiwa yang ada. Jangan kalian diam. Ya. Militan sedikit jadi pemuda. Hei, bangun! Militan sedikit jadi pemuda. Coba tanam pemuda di hati masing-masing, ya. Khususnya pengurus-pengurus pemuda. Pasang program mode mata. Nah, setiap hari Minggu, ada satu cewek baru di sana. Baru kamu minta keturunan, jangan dulu, dekat dulu. Pakai masuk pemuda dulu. Jadi pasang mata, apalagi yang suplainan di atas ini. Ada 2 di atas, dia turun langsung WA ke Kordi. Kok ada 2 pemuda?
tahu kakak Adis itu laki-laki di atas 2 itu. Ya, habis pemuda, habis ibadah pun langsung naik ke atas. Selamat datang, sana. Mau apa? Satu tahun militan sedikit. Kalau orang yang militan percaya pakai yang lebih jumlah dan begini-begini terus. Karena sejak 2 tahun lalu pakai nomor di sini jumlahnya masih begini-begini juga. Ya, betul ya. Dan jangan biarkan pengurus pemuda berjalan sendiri. Adik-adik yang ada di bawah, jangan malu, jangan pakai malu. Di dalam rumah Tuhan bisa pakai malu. Ya, dekati. Barusan kejadian tegur salah satu pemudi. Karena kita lihat ada 3 pemudi. Semua lihat ada 3 pemudi di sini. Dia pertama, betul tak? 3 pemudi di sini. Oh, ini kasih dia orang 3 pelama ada di situ. Ada yang tahu berapa nama? Ada yang pernah tangan itu orang? Ada? Ada yang pernah tangan itu orang? Skip pada orang. Percaya minggu depan usah kata pulang. Kecuali dia paksa. Ada yang bilang, bukan. Dorang dari seberang. Hei, dorang seberang masuk. Sayang. Betul tak? Betul ya? Dorang seberang masuk. Menyanyi, kita lihat dari atas, pakai tangan. Kau kedar pakai tangan. Mustahil? Mustahil. Tapi dalam gereja orang kasihan. Muni kasih lolos orang tinggi. Ya, mohon ini jadi pelajaran. Ini kayak yang bilang, ini jadi pelajaran. Bukan kepada pengurus pemuda saja, tetapi semua pemuda. Coba Pak. Ya, kalau memang tidak ada jiwa baru, tidak apa-apa. Tapi kalau beda punya jiwa baru, HP kasih masuk kunci dulu. Sibukin HP Moni. Betul tak? Habis ibadah. Wih, masuk yuk. Memang semua di bejangan. Kayaknya pun di rumah. Kakak, dia sudah tahu itu rumah. Dia sudah tahu. Kakak, mari Pak. Kecuali orang bilang, Kak, ambil ini, aman. Baru kita cuma bilang, Kak, mari Pak. Dia sudah tahu tentang bermain. Kita tahu. Semua di zaman. Ya, kalau masih dari zaman batu, masih HP lempar-lempar anjing. Harmoni, so di Android pakai iPhone. Tolong, mari kerjasama. Aku pegang tangan majuan pemuda di sini. Saya kasihan, ya. Pengurus-pemuda sudah dengan, lu lihat dong. Tiap minggu, ini yang namanya pengorbanan. Tapi kalau pengorbanan tidak ada hasil, saya susah. Tuh, ayo adik-adik, teman-teman yang lain, jangan biarkan orang jalan sendiri. Kalau mau kepayahan, kalau mau berlari cepat, larilah sendiri. Kalau mau berlari jauh, larilah bersama. Ingat baik-baik, itu kita cuma copy paste juga. Ya. Kalau mau lari cepat, lari sendiri. Drag race. Kalau mau lari cepat, lari jauh, maraton atau estafet. Ya. Ayo, kegiatan pemuda tahun ini, ya. Pokoknya jangan pesimis. Kita bilang yang lalu-lalu, pemuda sedikit aktif lah, optimis. Jangan sampai mau datang betul pemuda di sini, nanti mau jalan-jalan banyak, ya. Nanti ada event banyak, waktu yang nyadar semakin muncul. Coba penelitian minggu, unik. Masuk ini, masuk kok. Lihat dong, mana yang kurang praktik, bro, masuk gue, maju sama-sama. Apa ya dia bilang? Care dengan orang. Teman-teman yang lain, waktu tanya, ini anak saya, Kevin, sebenarnya bagi
event bermubili. Lu bermain terus, jangan tanya terutama, jangan tanya tuh saudara kalau mau bikin ibadah ternyata. Iya tuh, harus mau kasih info. Event pemuda salat tadi jangan lupa jam 7. Bawa di KB itu orang. Terus orang sedikit cepat, katanya Pak Cici, sampai tahu boleh ke bawah. Begitu, aktif sedikit. Jangan nanti. Mungkin sekarang sudah ada yang aktif, mengaktifkan yang lain. Benar ya? Yang sudah ada aktif sekarang, orang berapa? 2, 4, 6, 8, 9. Satu orang bersatu dari yang aktif mengaktifkan satu orang. Minggu depan ini akan melihat dari hasil. Coba. Siapa di sini Benny misalnya, biar sulamanya dapat pemuda kita kontrol. Kita walaupun punya kasus ini kita kontrol. Kita sama tadi pemuda. Nah tapi anak, tuh mata-mata. Orang yang muni semua dia jadi bilang apa-apa. Ya ada. Kita tanya sama-sama tadi pemuda. Berapa orang? 9 orang. Mesti lebih kuat akan apa bang? Timnas 11 biar berupaya denaturalisasi. Atau mau perlu naturalisasi di pemuda sini. Mau masuk ke orang ini yang masih ya profesional muda mau datang dia. Supaya kayak mau gerakan yang mau dibikin apa? Covid masih istilahnya orang masih baru kapal apa masih boleh dong pemuda. Kalau di game ini itu masih pegang jabatan apa ya? Penatua pemuda. Betul enggak? Ingin menggerakkan Koonal, Eli, apa? Omexon, ya. Ayo, orang bergaul, itu yang namanya bergaul. Jadi jangan orang hanya diam dan ya sudah, jangan apa juga yang ada, jangan belajar untuk terus berkembang. Kayaknya pernah bosan-bosan kasih kesaksian ini pertama-tama di sini. Mungkin beberapa kali kita mau bilang, orang mulai pemuda di situ 5 orang. Jangan kayak gitu. Orang mulai pasang kayak gini tadi, mau di mata lama. Satu dulu di sana, satu dulu di sana. Yang pemuda, pemudi tahu pasang. 5 orang. Kak Vera, Cilani, Lege, Kak Egen, Kak Noldi, dengan Koluki. Bisa tak ya Koluki? Apalagi Koluki, dia pertama-tama hebat-hebat. Orang yang luar biasa di luar sana, dia panggil masuk pemuda, kata memali, mohon, panggil dulu, masuk dulu, nanti Tuhan permak di dalam. Jadi tolong jangan batasi, artinya bukan jangan batasi, jangan orang dalam tanda kutip tidak mau bergaul dengan orang di luar. Bagaimana bisa dapat jiwa, bagaimana bisa menjangkau jiwa, bagaimana orang bergaul dengan orang. Tetapi ada gap, ada batasan. Orang aja tanya, kita model begini, kita panggil ini. Tuhan Yesus datang untuk mencari domba yang hilang. Luar biasa. Kita kan udah mau saya nak ada lagi di situ. Dan kita dipakai. Kita bilang, kita mau pakai dia. Karena kalau kita mau pakai 2 ulti di malam ini, ya cara nak pakai. Kita jadi pakai kita sudah, ada mau kena ulti 2 orang. Jadi kita sudah jadi mengganti di atas tadi. Itu yang kita mengerti kan? Yang pakai ini jadi pakai. Ya, boleh mengerti ya. Berpakaianlah sesuai dengan tempatnya. Tidak ada masalah mau beli di Petarangan sampai di mana. Tidak ada masalah. Pakailah sesuai tempatnya. Oke. Kenapa Frankie Sikoming sempat ditolak? Ada tahu artis Frankie Sikoming? Raikan 1, Raikan 2, ya. Karena apa? Karena apa? Full. Kenapa itu orang banyak hamba Tuhan yang mengecam dia? Dia sudah tahu firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, memberkati ribuan juta anak muda di Indonesia dengan lagu-lagu yang dia keluarkan.
Biar kita pada ada. Dia bikin dengan alasan supaya bisa menjaga orang-orang yang ada di rumah. No. Kalau kita bilang jangan engkau di kandang kami, kok engkau lembek. Jangan. Tetap kalian bisa bergaul. Ayo. Banyak hamba Tuhan yang dipakai di luar sana, tetapi orangnya bikin macam-macam urun hidup. Dunia pas mau ganti-ganti di sini, betul tak? Kalau memang engkau sudah dalam kondisi seperti itu, terus mengenal Tuhan, tidak masalah. Betul tak? Ada hamba Tuhan yang full tato itu berbeda tatoannya yang seperti India, ya? Yang seperti itu. Karena memang dia dasarnya memang preman dan bertobat. Tidak masalah. Memang dia suka gitu hidup. Banyak jiwa yang dia menangkan. Kenapa dia bilang kita saja so ancur begini Tuhan terima. Tapi bukan berarti ada yang hidup baik-baik kok udah bikin hancur. Kita pun waktu itu cuma orang kan tidak bisa menghakimi orang, betul tidak? Sudah tidak jadi berkat. Makanya sejak itu Francis Hobbing Tuhan izinkan dia untuk jatuh. Bahkan sempat melakukan menikah dengan istri kedua. Itu dia lebih jatuh. Tuhan proses saat ini. Luar biasa Tuhan proses. Anaknya sempat narkoba. Coba. Makanya tadi bilang kalau mau coba silakan. Risiko tanggung masing-masing. Itu kan apa? Coba. Buat anak kok coba iklan itu teror kan? Jangan. Buat dosa kok coba aja. Ayo buat teman-teman semua ya. Tiga bersa firman Tuhan yang singkat ini bisa terang mengerti. Ya. Jangan sampai orang berpikir yang kita bilang tadi, Tuhan mau memberikan kesempatan kedua. Jadi Tuhan kalau jatuh tidak apa-apa. Memang jatuh tidak apa-apa. Daud saja yang sudah jatuh berkali-kali, ya ingat, Daud yang sudah jatuh berkali-kali, bahkan kejatuhannya yang paling biadab, ya, untuk mengambil istri Uria itu kejahatan paling luar biasa itu ya. Mengambil Uria, dipesankan kepada kepala pimpinan, taruh dia paling murah. Supaya dia mati, dia istri tak mati. Itu biadab enggak? Biadab. Tapi apa? Tuhan mengasihi Daud. Tuhan mengasihi Daud. Karena apa? Daud tahu dia salah. Apakah dalam rentan waktu itu Daud tidak tahu itu salah? Daud tahu itu salah. Betul enggak? Ini Daud orang yang sudah bergaul karib dengan Tuhan. Tetapi dalam waktu dia melakukan tindakan itu, kita rasanya tahu ini dosa. Tapi kan tadi itu mau coba, akhirnya jatuh. Dan setelah dia jatuh, dia datang kepada Tuhan, minta ampun. Itu yang kita bilang tadi. Jangan sampai teman-teman jatuh, bapali diri sendiri. Berarti bapali diri sendiri ya. Saya tahu ini teman-teman bilang, itu berarti menjatuhkan diri, ya, betul enggak? Itu menjatuhkan diri. Jadi semoga teman-teman ini bisa sama dengan ayat 34 menyadarkan kembali orang bagi kehidupan. Ayo, orang yang sudah mulai dipakai Tuhan, mulai dipromosi Tuhan, mari berubah dan jangan berbuat dosa lagi. Akan berbuat dosa? Ya, manusia juga berbilang daging. Tetapi justru itu adalah jalan salib dalam kehidupan. Orang harus dituntut oleh salib masing-masing. Orang bisa jatuh. Tuhan Yesus ada pikul salib jatuh enggak? Jatuh. Bahkan Tuhan Yesus bilang, Bapa, kalau boleh,
Tuhan Yesus tahu secara manusia dia tidak mampu, tapi ketika Tuhan ada bersama dia, dia dimampukan. Sama dengan Tuhan semua yang ada di malam hari ini. Orang bisa jatuh, bisa saja jatuh. Orang yang bisa khotbah bisa jatuh, bisa jatuh. Lucifer jatuh. Orang yang Lucifer itu bukan kaleng-kaleng, pemimpin pujian di sorga, bapaknya iblis. Dia jatuh karena apa? Kesombongannya. Jadi teman-teman, kalau orang sudah tahu yang namanya kebenaran, berusaha untuk terang tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, amin. Firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan, kami anak-anak muda-Mu yang ada, Engkau tahu rancangan apa yang Engkau sudah siapkan bagi kami. Engkau tahu jalan apa yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Namun Bapa, jika suatu saat kami jatuh, jangan pernah tinggalkan kehidupan kami. Angkat, pegang tangan kami Tuhan, sehingga kami kembali boleh berjalan mengiring Engkau. Tuhan, di kehidupan yang luar biasa saat ini, kami tahu banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan untuk anak-anak muda. Tetapi di malam hari ini Tuhan, hamba mengangkat tangan bagi mereka. Biar berkat Abraham, Ishak, Israel Kau berikan bagi mereka. Iman Henok, iman daripada Daud, iman daripada Abraham menjadi bagian mereka. Sehingga mereka menjadi anak pemuda yang luar biasa dalam Engkau. Mereka mempunyai karakter Tuhan. Mereka mempunyai iman yang tangguh, iman yang militan, yang mau mencari jiwa bagi Tuhan, merangkul anak-anak muda yang ada di luar sana untuk menjadi jiwa-jiwa baru bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Di malam hari ini kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami, akan menuntun kehidupan kami anak-anak muda. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan beri persembahan kami, yang lewat persembahan ini boleh memperlebar pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur yang sudah menerima firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Saya kembalikan. Puji Tuhan, mereka sebagai lagi firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Igen, memberkati semua, dan sekarang kita akan memberikan persembahan sambil kita angkat sebelah. Tuhan, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berikan persembahan dengan hati penuh sukacita. Dan sekarang kita akan mendengarkan pengumuman mungkin yang akan disampaikan oleh Kayu. Yang pertama, terima kasih untuk Kak Iden yang telah membawakan firman Tuhan bagi kita semua di tempat ini. Firman Tuhan yang memberkati bagi kita anak-anak muda maupun anak-anak remaja. Mungkin mulai dari yang remaja mulai jaga pergaulan. Kalau orang kan yang mungkin sudah lewati lah masa-masa puber, tahu lah
kita orang juga harus jadi teladan di luar sana. Untuk pengumuman, minggu depan kita tetap beribadah di tempat ini seperti biasa jam 7 malam, dan yang bertugas mungkin lebih on time. Mungkin cuma itu pengumuman pada malam hari ini. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita semua bangkit berdiri, kita angkat lagu untuk kita. Nanti dulu saya serahkan kepada Kairi tutup, dan mari kita angkat lagu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya berkat yang luar biasa sudah kami terima di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang bersyukur sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus.